Selamat beribadah. Pada pagi hari ini kita bersyukur apapun keberadaan kita hari ini, dimanapun kita berada hari ini, kita bersyukur kalau pada pagi hari ini kita masih dikasih kesempatan untuk beribadah. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Itu semua karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kita melimpah setiap hari. Kita bersyukur dimanapun kita berada, ingat bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Mari selama kita hidup, mari kita belajar mengangkat pujian penyembahan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Selama kita hidup, kita imani bahwa kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Sebelum memulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami bersyukur, kami memuji kebesaran-Mu untuk setiap anugerah dan kasih sayang yang Kau berikan dalam hidup kami. Minggu ini Tuhan, minggu terakhir di bulan April. Tidak terasa bahwa kami ada sampai hari ini. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Tidak terasa semua hal yang boleh terjadi dalam hidup kami, itu semua karena anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bawa hidup kami. Kami mau bawa hati kami memuji menyembah Engkau saja Yesus. Kami yakin dengan iman kami katakan bahwa kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Mari kita sama-sama katakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sebagaimana ku ada sampai hari ini. Just
mengandalkan Engkau, Yesus Allah kami yang hidup. Kami ada sampai hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Bumi boleh bergoncang, tapi yang kami percaya firman-Mu Tuhan, bahwa kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kami seumur hidup kami. Biarlah itu menjadi iman kami di tengah-tengah badai hidup yang sedang kami hadapi, Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Yesus kami mau lanjutkan pujian penyembahan kami kepada-Mu, Tuhan. Amin. Ya, berbahagialah orang yang hidup menurut janji Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut perintah-perintah Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut firman Tuhan. Apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, dan apa yang tak pernah timbul di dalam hati, itu semua yang disediakan Allah bagi kita. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah satu melakukan segala kebenaran, lurus jalan dan semuanya kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala kebenaran, lurus jalan dan semuanya kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala kebenaran, lurus jalan dan semuanya kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala kebenaran, lurus jalan dan semuanya kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Katakan dengan imanmu, Allah sanggup melakukan segala kebenaran, lurus jalan dan semuanya kuasanya Dia berubah. Allah sanggup melakukan segala kebenaran, lurus jalan dan semuanya kuasanya tak berubah. Lurus jalan dan lurus jalan, lurus jalan dan lurus jalan, lurus jalan kuasanya tak berubah. Haleluya, haleluya. Amin. Dengan iman kita katakan bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara.
Kini waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk ditaburi benih firman Tuhan. Kita nyanyikan bahwa ku tahu Bapa peliharaku. Kita waktunya untuk bersyukur dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Karena mengeluh itu tidak akan menambahkan iman kita, justru menurunkan imun kita. Tapi ketika kita bersyukur, mengucap syukur, justru itu akan membangkitkan iman kita. Dan kita katakan dengan iman, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan dia baik, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku, dia baik bagiku. Bapa pelihara, ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, dia baik, dia baik. Ku yakin dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Lewat badai, lewat Sungguh kami mengucap syukur buat saat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami tahu kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Dan kami percaya pimpinan-Mu dan pemeliharaan-Mu masih tetap jadi dalam hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami tahu semua karena kemurahan-Mu dalam hidup kami. Bukan karena kuat, bukan karena gagah kami, namun ini karena kemurahan-Mu kami masih boleh ada hari ini. Bahkan lagi kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kebenaran firman-Mu itu yang menjadi sumber kuat kami. Itu kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami, sehingga kami boleh jalani hari-hari ini dengan terang daripada firman Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Biarlah pengurapan Tuhan turun bagi kami semua. Roh hikmat, roh pengertian yang dari Tuhan turun bagi kami, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan pengertian yang dari Tuhan, dengan hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita yang percaya kita sama-sama katakan amin. Shalom untuk apa ini? Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya hari-hari ini biar kita terus mengalami kekuatan yang dari Tuhan dimanapun Anda berada. Bahkan engkau berada secara online untuk mendengarkan firman Tuhan, tapi jangan sampai membuat engkau menjadi jauh dari Tuhan, undur dari Tuhan, lemah imanmu. Jangan sampai hal itu terjadi saudaraku. Kita mau melihat
kembali kebenaran firman Tuhan bahwa waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, maka dia menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya. Dan kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ketiga, kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dari pembacaan firman Tuhan ini bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang-ulang, dan yang dia bicarakan adalah tentang kerajaan Allah. Tema hari ini saya mau sampaikan firman Tuhan adalah tentang kerajaan Allah. Karena hal inilah yang membuat murid-muridnya begitu bergairah di dalam Tuhan, bahkan antusias di dalam Tuhan untuk melayani Tuhan kembali. Iman mereka dibangkitkan kembali karena mereka mendengar berita tentang kerajaan Allah kembali. Dan kita tahu awal pelayanan Yesus pun, Yesus memberitakan, yaitu berita tentang pertobatan dan kerajaan Allah, seperti yang tertulis dalam Matius pasal yang keempat ayat yang ke-17. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Apa itu kerajaan Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Kerajaan Allah itu, kalau kita bicara tentang kerajaan, berarti kita berbicara tentang pemerintahan. Bicara pemerintahan berarti bicara kedaulatan, bicara wilayah kekuasaan dan lain-lain. Itu sebabnya kita mau belajar apa itu kerajaan Allah. Kerajaan Allah punya dua pengertian. Pengertian yang pertama, kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, di mana Allah memerintah atas hidup orang percaya. Sekali lagi saya katakan, pengertian yang pertama tentang kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah, di mana Allah memerintah atas hidup orang percaya. Ini saya sebut pengertian rohani. Pengertian kerajaan Allah yang kedua memiliki arti fisik. Artinya wilayah kekuasaan atau wilayah di mana Allah memerintah. Dan Alkitab mengatakan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Allah memerintah atas seluruh bumi. Allah memerintah di langit dan di bumi. Allah memerintah atas seluruh alam semesta. Sehingga alam semesta ini adalah wilayah kerajaan Allah, karena di sana juga Allah memerintah. Kalau secara eskatologi, saudaraku, yaitu berbicara tentang akhir zaman, yang berhubungan hal-hal akhir zaman, maka hal kerajaan Allah dalam Alkitab bicara tentang pemerintahan Allah di langit baru dan bumi baru. Jadi wilayah pemerintahan Allah di langit baru dan bumi baru nanti. Kalau kita baca dalam kitab Wahyu di pasal-pasal terakhir, saudaraku, maka di sana akan kita melihat, di situ kita melihat cerita tentang langit baru dan bumi baru. Dan setelah bumi ini dihancurkan nanti, pada saat kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua, Allah menyediakan langit baru dan bumi baru bagi kita orang-orang yang percaya. Langit baru dan bumi baru itulah kita sebut wilayah kekuasaan Allah secara fisik, di mana tergenapi
Firman Tuhan yang berkata, semua lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kerajaan Allah itu ada dua pengertian. Yang pertama adalah secara rohani, di mana Allah memerintah di dalam hidup orang percaya. Yang kedua, pengertian kerajaan Allah memiliki arti fisik, wilayah kekuasaannya atau wilayah di mana Allah memerintah. Dan kita tahu juga Dialah yang menciptakan langit dan bumi, Dialah yang menciptakan serta isinya. Artinya ini wilayah pemerintahan Allah. Kalau kita baca, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-47, Mazmur 47 ayat yang ke-8, di sana dikatakan, sebab Allah adalah Raja atas seluruh bumi. Artinya, kalau kita melihat artinya, sekalipun Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi, namun masih banyak orang yang tidak menjadikan Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berita kerajaan Allah inilah yang dibicarakan oleh Tuhan, bahwa ada pemerintahan Tuhan yang wilayah pemerintahannya adalah seluruh bumi, supaya seluruh bumi hidup dalam pemerintahannya Tuhan. Supaya Allah memerintah atas hidup kita semua. Sekalipun Tuhan adalah Raja atas seluruh bumi ini, masih banyak orang yang belum menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Raja yang memerintah dalam hidupnya. Itulah sebabnya murid-murid Tuhan Yesus meneruskan berita kerajaan Allah ini kepada orang-orang, sehingga tema dari pemberitaan para murid-muridnya, para rasul-rasul, para pengikut-pengikutnya yang memberitakan Injil, tema atau topik pemberitaan mereka adalah tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah inilah yang diberitakan mereka, di mana Yesus mau supaya semua orang Allah lah yang memerintah dalam hidup mereka, dan dunia ini, bumi ini juga adalah wilayah kerajaannya, pemerintahannya. Makanya topik pemberitaan para murid-muridnya yaitu tentang kerajaan Allah. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, di sana dikatakan ada seorang yang bernama Filipus. Dia juga memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8 ayat 11 sampai 12. Jadi Filipus ini dia memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus yang adalah nama di atas segala nama, yang adalah Raja alam semesta ini. Dan Dia atau Yesus Kristus yang layak dipuji, disembah, yang memerintah atas seluruh manusia. Bahkan Paulus juga di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-19 ayat yang ke-8, di sana dikatakan bahwa Paulus meyakinkan orang-orang tentang kerajaan Allah.
di mana Yesus adalah rajanya, dan di mana wilayah pemerintahannya adalah seluruh bumi ini. Itu sebabnya para murid-murid dan orang-orang yang percaya kepada Yesus memberitakan firman ini, berita kerajaan Allah ini dengan bergairah, saudaraku. Kalau saudara baca juga nanti di Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 25, Rasul Paulus juga dan para murid-murid memberitakan kerajaan Allah. Dan Paulus juga di dalam Kisah Para Rasul 28 ayat yang ke-23 dan ayat 31, di sana dia memberitakan kabar kerajaan Allah, supaya semua orang, Allah lah yang memerintah dalam hidup mereka semua. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita lihat saudaraku betapa rindunya Tuhan supaya semua orang, di mana Allah lah yang memerintah setiap hati kita semua. Coba kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Saya sangat tertarik di dalam firman Tuhan ini. Kita buka dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33. Ini ayat hafalan yang sering dihafal oleh banyak orang. Kalau kita baca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau di dalam bahasa Indonesia masa kini, Injil Matius 6 ayat 33 itu begini bunyinya. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu, dan lakukanlah kehendaknya, maka semua yang lain akan diberikan Allah juga kepadamu. Artinya, usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu. Inilah yang menjadi kerinduan Tuhan, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya berulang-ulang kali, dan yang dibicarakan itu adalah tentang kerajaan Allah, di mana hatinya Tuhan Yesus rindu supaya semua orang hidup di bawah pemerintahannya Yesus Kristus, supaya Allah lah yang memerintah atas hidup semua orang. Bagaimana dengan hidupmu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Sudahkah engkau menjadikan Allah yang memerintah seluruh hidupmu? Karena ada banyak orang yang bukan lagi Tuhan yang memerintah dalam hidupnya. Jadi dari firman Tuhan ini yang kita bicarakan, yang saya sampaikan adalah yang Tuhan kehendaki tentang kerajaan Allah ini adalah yang pertama, supaya Allah memerintah atas hidup kita semua terus menerus. Artinya jangan hidup lagi dalam kegelapan. Jangan hidup lagi dalam kerajaan kegelapan dan dosa-dosa. Jangan engkau mau diperintah oleh hawa nafsu kedaginganmu. Karena memang ada banyak orang yang bukan
saudaraku. Itu sebabnya Yesus mendorong murid-muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Sampaikan berita kerajaan Allah supaya semua orang ada di bawah pemerintahan Yesus Kristus Tuhan. Supaya kita jangan terlena, saudaraku, hidup dalam dunia ini, hidup dalam kegelapan, hidup terus dengan dosa. Hari-hari ini adalah hari-hari akhir zaman. Pergunakan hidupmu supaya Tuhanlah yang memerintah hidupmu terus menerus. Jangan engkau biarkan hidupmu diperintah dengan hawa nafsumu, dengan kedaginganmu, dengan tawaran-tawaran duniawi, yang akhirnya engkau binasa dengan dunia ini. Buat apa kita memperoleh seluruh bumi ini, dunia ini, namun jiwa binasa? Ada, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ilustrasi seorang yang bernama Sutomo, saudara. Dan dia belum begitu percaya sekali dengan Tuhan. Dan suatu kali dia tiba-tiba tabrakan dan meninggal, saudara. Waktu dia meninggal, dia sampai di 2 pintu. Namun ada Petrus, dia berkata, "Hei, Sutomo, kenapa kamu datang kemari?" Sutomo dia bilang begini, "Ya, saya datang karena saya sudah meninggal." Oke, kalau begitu ada 2 pilihan, ada 2 tempat yang harus kamu pilih. Yang satu dilihatnya ada tulisan surga. Yang satu lagi ada tulisan neraka. Lalu Sutomo bilang, "Aku mau lihat dulu bagaimana di pintu yang pertama, di ruangan yang pertama, bagaimana keadaannya di surga dulu." Lalu dia pergi, dia lihat di surga yang ada adalah hanya menyanyi, menyembah Tuhan, berdoa. Sepertinya hanya itu saja kerjanya, sepi, kurang semangat. Lalu dia keluar. Lalu dia berkata kepada malaikat, "Malaikat, saya mau lihat pintu yang satu lagi." Lalu dia diantar ke sana, saudaraku. Dan waktu dia sampai di sana, lalu dia lihat di ruangan itu. Wow, begitu ada musik yang luar biasa. Musik rock, musik yang happy. Bahkan ada barnya, ada minuman-minuman, banyak pilihan minuman-minuman keras. Bahkan ada wanita-wanita yang cantik-cantik, yang seksi-seksi. Begitu Sutomo ini tertarik dengan pilihan yang kedua ini. Lalu apa yang terjadi? Lalu dihentikan dia, "Tunggu dulu. Belum waktumu mau masuk ke sini. Engkau kembali lagi ke bumi dan hidup lagi di sana. Kalau mau hidup di sini, ya perbuatan-perbuatan itu adalah perbuatan-perbuatan harus dilakukan semaunya sendiri, karena ini neraka." Lalu dia kembali ke bumi, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Di bumi dia melakukan kejahatan, karena dia merindukan nanti ada di neraka itu hal-hal yang baik, yang bagus, yang happy. Dan suatu saat dia kembali lagi tabrakan, saudara, meninggal. Dan akhirnya dia kembali lagi. Dia disuruh memilih di mana dia mau masuk. Ternyata yang dia pilih adalah neraka. Waktu dia buka, dia mau masuk, dia lihat di neraka itu. Ternyata apinya menyala, yang luar biasa. Apinya menyala yang ada di sana, jeritan, ratapan, tangisan. Sehingga Sutomo berkata, "Malaikat, kenapa di neraka ini kok situasinya sekarang begini?
Lalu malaikat bilang, iya karena hidupmu sudah melakukan hal-hal jahat, jadi kamu masuk ke neraka, lalu mau dicampakkan dia ke neraka. Dia katakan, tunggu dulu, kenapa situasinya begini? Dia bilang, saudaraku, waktu Anda datang ke sini, melihat keadaan di sini, itu adalah bulan promosi. Itu sedang promosi. Iblis sedang promosi bahwa keadaan surga itu baik, keadaan neraka itu baik, keadaan neraka itu happy-happy supaya engkau melakukan hal-hal jahat di muka bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan kita terjebak dengan promosi-promosi iblis. Dia menawarkan hal-hal seks, hal-hal kedagingan, hal-hal yaitu hawa nafsu, supaya kelak masuk ke sana. Tetapi yang sebenarnya bukan demikian jadinya. Yang ada di neraka itu adalah siksaan, ratapan, tangisan yang luar biasa, dan tidak bisa lagi kembali ke dunia. Itu sebabnya ini yang menjadi kerinduan Tuhan, kenapa Yesus menampakkan diri berulang-ulang kali kepada murid-muridnya, supaya semua orang Allah lah yang memerintah di dalam hidup mereka. Yang kedua, yang kita mau lihat di sini, yang Tuhan kehendaki tentang kerajaan Allah ini adalah supaya kita juga pergi memberitakan kerajaan Allah kepada semua orang, supaya semua orang hidup dalam pemerintahan Allah. Yang Tuhan inginkan waktu dia berbicara tentang kerajaan Allah kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya pergi memberitakan kerajaan Allah juga kepada semua orang, supaya semua orang hidup dalam pemerintahan Allah. Ini juga berbicara tentang amanat agung yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, pergilah, jadikanlah semua bangsa jadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka supaya mereka melakukan apa yang telah kuperintahkan kepadamu, dan aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan alam ini. Ini kerinduan Tuhan. Ini yang Tuhan kehendaki. Makanya dia berbicara tentang kerajaan Allah, supaya kita juga pergi memberitakan kerajaan Allah itu. Karena di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-14, di sana dikatakan, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahanmu. Jadi Injil kerajaan inilah yang harus diberitakan kepada semua bangsa. Maka tibalah kesudahanmu. Mari anak-anak Tuhan, ini tugas kita, tugas anak-anaknya untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, supaya semua orang menjadikan Tuhan Yesus Kristus memerintah dalam hidup mereka terus menerus, dan jangan lagi hidup di dalam kedagingan, jangan lagi hidup di dalam kegelapan. Yang ketiga, Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki tentang kerajaan Allah ini adalah supaya kita tahu bahwa kerajaan Allah itu ada secara fisik. Itu bukan angan-angan saja. Tuhan siapkan bumi baru dan langit baru. Bahkan juga siapkan surga yang mulia, yang begitu indah. Tidak ada ratapan, tidak ada tangisan, tidak ada kesusahan, tidak ada penderitaan di sana. Itu sebabnya Tuhan Yesus menghendaki supaya kita tahu bahwa kerajaan Allah secara nyata, fisik itu ada.
surga untuk menyediakan tempat bagi kamu, supaya di mana aku berada, kata Yesus, engkau pun berada di sana. Kita tahu Yesus itu berada di surga. Dan dia sekarang sedang menyiapkan tempat bagi kita. Artinya bahwa kerajaan Allah itu ada secara fisik. Bukan di surga lagi, saudaraku. Maksudnya bukan di bumi lagi, tapi ada surga secara fisik, ada nyata, saudaraku. Itu sebabnya hidup kita harus mau percaya kepada Tuhan. Karena Yesus berkata, kalau kamu mau sampai kepada Bapa, kita tahu Bapa itu di surga. Sehingga Yesus berkata tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa, kepada surga, kalau tidak melalui aku, kata Yesus Kristus. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Itu sebabnya hidup kita harus menjadi hidup yang menyenangkan hati Tuhan. Percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Rajanya. Dialah yang menciptakan alam semesta ini, wilayah pemerintahannya atas seluruh bumi ini, dan juga di dalam kerajaan surga yang mulia. Wow, luar biasa. Kalau kita mengerti, saudaraku, tentang kerajaan Allah, yang pertama Tuhan inginkan kita supaya kita Allah lah yang memerintah dalam hidup kita terus menerus. Dan selanjutnya supaya kita ini pergi memberitakan Injil, kesaksian tentang kerajaan Allah kepada semua orang, supaya semua orang juga hidup di mana Allah lah yang memerintah hidup mereka juga. Supaya mereka juga nanti yang kelak akan ada tinggal di dalam kerajaan surga yang mulia. Secara fisik kita hidupnya dengan penuh sukacita. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, banyak orang tidak percaya kalau ada surga. Makanya hidup mereka hidup dengan sembarangan. Pernah suatu kali saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada seseorang yang berkata, ngapain kita percaya ada surga? Mending kita hidup sekarang, lakukan sesuka hati kita di bumi ini. Masuk surga juga gak apa-apa, masuk neraka juga gak apa-apa. Dia pikir neraka itu hanya sementara. Dia pikir neraka itu seperti tempat biasa-biasa. Neraka itu penderitaan loh. Neraka itu ratapan dan gertak gigi. Neraka itu api yang menyala-nyala yang tidak terpadamkan, dan tinggalnya pun tidak hanya 1 hari. Kita kebakar api sedikit aja udah langsung menjerit. Apalagi kalau di neraka apinya menyala siang dan malam dan terus menerus menyiksa setiap orang-orang yang jahat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya saya katakan kepada dia, engkau mungkin gak tahu neraka itu bagaimana keadaannya. Tapi Alkitab bilang bahwa itu adalah api yang menyala-nyala. Kalau engkau terbakar saja kulitmu dengan api, engkau menjerit dengan luar biasa. Jadi neraka itu bukan sesuatu hal yang enak, saudaraku. Itu sebabnya mari sebagai anak-anak Tuhan, mari kita sebagai orang-orang yang ada di bumi ini percaya kepada Yesus Kristus. Karena hanya percaya kepada Yesus Kristuslah jalan satu-satunya untuk sampai kepada Bapa, ke surga itu.
Dan yang kedua, surga juga bukan tempat penuh dengan hawa nafsu. Jangan seperti kita pikir surga itu seperti perkumpulan seks. Karena ada seorang ibu pernah berkata kepada saya, Pak, saya dengar ini, Pak, ya anak orang Kristen, katanya kalau nanti laki-laki itu mati dan ada di surga disiapkan bidadari, bahkan wanita-wanita yang cantik. Jadi kalau wanita bagaimana, Pak? Kalau perempuan bagaimana? Apakah disiapkan pangeran-pangeran atau yang ganteng-ganteng? Saya bilang sama ibu ini, Ibu, di zaman Yesus juga pernah diperhadapkan yang demikian. Yaitu orang-orang Saduki. Mereka bertanya, orang-orang Saduki ini adalah orang-orang yang tidak percaya tentang kebangkitan, tidak percaya juga ada surga dan neraka, sehingga mereka hanya percaya ya kalau sudah mati ya mati. Tapi dia bertanya kepada Yesus, dia penasaran, dia berkata, ada suatu kisah di mana ada seorang keluarga punya 7 pria laki-laki. Lalu anak sulungnya menikahi seorang perempuan. Dan berselang berapa lama meninggallah yang menikahinya itu, yang sulung ini. Tapi tidak menurunkan keturunan. Menurut tradisi orang Yahudi, dia harus menikah lagi kepada keluarganya untuk menurunkan keturunan. Menikahlah dengan anak yang kedua. Sesudah itu meninggal lagi anak yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ketujuh juga meninggal. Tapi tidak menurunkan keturunan. Dan tidak lama berikutnya si perempuan ini juga meninggal. Yang jadi pertanyaannya, nanti di surga siapakah suaminya? Lalu Yesus dia berkata, jangan sesat, bahwa di dalam kerajaan Allah tidak bicara tentang kawin mengawinkan, bahwa di dalam kerajaan Allah kita hidup seperti malaikat di surga. Nanti kalau saudara baca itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 25, 28. Matius 22 ayat 25 sampai 28. Atau kita baca ayat yang ke-23. Pada hari itu datanglah kepada Yesus beberapa orang Saduki yang berpendapat bahwa tidak ada kebangkitan. Mereka bertanya kepadanya, Guru, Musa mengatakan bahwa jika seorang mati dengan tidak meninggalkan anak, saudaranya harus kawin dengan istrinya itu dan membangkitkan keturunan bagi saudaranya itu. Tetapi di antara kami ada 7 orang bersaudara. Yang pertama kawin, tetapi kemudian mati. Dan karena ia tidak mempunyai keturunan, ia meninggalkan istrinya itu bagi saudaranya. Demikian juga yang kedua dan yang ketiga, sampai dengan yang ketujuh. Dan akhirnya sesudah mereka semua, perempuan itu pun mati. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Yesus menjawab mereka, kamu sesat, sebab kerajaan kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat surga. Di sini dikatakan, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa di dalam kerajaan surga tidaklah berbicara tentang kawin dan mengawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jadi hidup kita hari-hari ini harus percaya
di mana Tuhanlah yang harus memerintah dalam hidup kita. Jangan lagi hidup dalam kegelapan. Jangan mau hidup lagi di dalam dosa. Jangan lagi mau diperintah oleh hawa nafsu, keinginan-keinginan daging. Ini yang Tuhan Yesus inginkan. Itulah sebabnya murid-muridnya pergi dengan bergairah semangat, karena ada janji Tuhan, yaitu secara fisik ada surga yang mulia. Kelak kita akan bersama-sama dengan Dia di sana. Dia menyiapkan tempat bagi kita, bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kepada orang-orang yang setia, taat dan setia. Itu sebabnya yang tidak bermain-main dengan dunia ini, tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup dengan kegelapan. Harus semua ditanggalkan itu semua. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah di dalam kerajaan Allah, di mana Tuhan yang memerintah hidup kita terus menerus sampai kepada kesudahan alam ini. Jadi usahakanlah dahulu supaya Allah memerintah atas hidupmu dan lakukanlah kehendaknya. Itu kata firman Tuhan. Supaya kita memiliki surga secara fisik, secara nyata, di mana Tuhan yang memerintah. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidupmu hari-hari ini mungkin engkau mengalami persoalan masalah, tapi jangan sampai engkau membuat itu meninggalkan Tuhan dan kembali kepada hidup yang lama. Jangan sampai engkau kembali kepada kegelapan, tapi biarlah hidupmu diperintah oleh Tuhan terus menerus. Sebab supaya apa yang dijanjikan Tuhan, yaitu kerajaan surga yang mulia, itu bisa kita miliki, kita ada bersama-sama dengan Dia. Mari kita berdoa hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang menguatkan kami. Engkau menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-Mu dan berbicara tentang kerajaan Allah, supaya semua orang ada di bawah pemerintahan-Mu terus menerus. Bahwa Tuhanlah yang akan memerintah di dalam hati semua orang, supaya semua orang tidak lagi hidup dalam kegelapan, tidak lagi hidup dalam dosa, tidak lagi hidup dalam kejahatan mereka. Kami berdoa hari ini dalam nama Yesus Kristus, biar hidup kami sebagai anak-anak-Mu terus hidup mau di bawah pemerintahan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa. Dan kami tahu surga secara fisik itu ada. Engkau telah siapkan bagi kami orang-orang yang percaya, yang taat dan setia kepada-Mu, supaya di mana Engkau berada, di situ kelaknya kami juga berada ya Tuhan. Itu sebabnya kami juga bergairah untuk memberitakan Injil kerajaan surga, supaya orang-orang lain juga Tuhan boleh Tuhan sendiri yang memerintah dalam hidup mereka, dan mereka juga boleh memiliki kerajaan surga yang mulia, dan tidak lagi ditawar oleh kuasa kegelapan, tidak lagi menerima promosi-promosi, tawaran-tawaran dunia ini yang menawarkan akan yang indah-indah, tapi ujungnya adalah mau kebinasaan. Itu sebabnya Bapa di dalam surga, berkati setiap anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga berdoa buat bangsa kita, supaya bangsa kita ini terlepas dari persoalan masalah yang ada. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia ini, supaya tangan Tuhan turut campur tangan membela bangsa kami. Bahkan persoalan masalah yang dihadapi oleh bangsa kami, khususnya bangsa kami dengan virus corona ini ya Tuhan, bisa diselesaikan dengan baik, dengan tuntas. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus Tuhan, berikan pemimpin kami hikmat yang dari Tuhan, bahkan juga kebijaksanaan buat Presiden kami Joko Widodo dan Wakilnya Ki Haji Maruf Amin Tuhan, bahkan seluruh jajaran Menteri, TNI, Polri,
bahkan dokter-dokter, perawat-perawat di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Bahkan ilmuwan-ilmuwan, peneliti-peneliti untuk meneliti obat-obat supaya menemukan obat yang terbaik. Boleh bahkan juga Tuhan menyelesaikan virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, bangsa-bangsa juga Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa juga buat seluruh umat-Mu dimanapun saat ini berada. Tuhan, lawan mereka, jangkau mereka, berkati mereka dengan luar biasa. Mereka juga dalam perlindungan-Mu, dalam penjagaan-Mu. Juga anak-anak-Mu di pos PI kami juga Tuhan, berkati mereka, jagai mereka, lindungi mereka, berikan antusias, bahkan roh yang berkobar-kobar, semangat, dan mereka tetap hidup di dalam kerajaan Allah itu sendiri, hidup di dalam kerajaan surga yang mau Allah sendiri yang memerintah hidup mereka. Bahkan kami juga semua anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu, dan kami akhiri ibadah kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tangan-Mu, kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, memberkati kita sekalian di dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, bahkan pendidikan, bahkan juga masa depan kita, pelayanan kita. Tuhan memberkati kita dan kita menjadi orang yang tetap setia dan taat sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.